ayune itu apa sih? Mau dunia ini enggak kan? Dia hanya memikirkan hari ini saja. Ya, besok masa bodoh. Yang penting hari ini gua untung. Bangun jalan juga gitu kan? Yang penting gua dapat untung banyak. Besok ambrol masa bodoh. Besok longsor masa bodoh. Malah dapat proyek lagi. Gitu kan? Terhadap kehidupan akhirat lalai. Jadi mental-mental seperti itulah yang membuat kehidupan ini rusak. Ya, buat tebangin pohon, mana tukang tebangnya nggak datang. Biasa nanam lagi kagak. Ya kan? Hari ini kan bisanya begitu ya. Sehingga longsor, gunung, keruk habis-habisan. Ya, mereka memikirkan untung hari ini aja. Pupuk sama Pak, pupuk itu semua sekarang pestisida kan. Besok masa bodoh, anak cucu gua mati bodoh amat. Yang penting hari ini dapat banyak. Sekarang main semprot semua, jadi rusak tanam-tanaman itu hari ini. Maka dikembalikan dengan sistem yang baik, yang ekosistem alamnya berjalan seperti yang kita contohkan hari ini di tempat kita sebagai pusat percontohan itu. Ya, peternakan ayam, di bawahnya kotoran-kotoran jadi pupuk, sapi, kambing diputar kan gitu kan. Jadi harus tanaman hasil tanam seperti tamen-tamen tidak dibuang sekarang kan. Kita akan membeli sapi lagi kan. Dari fermentasi damen-damen itu diputer, jadi tainya dimasukkan di sawah lagi. Ya, jeraminya buat kasur ayam, apa itu namanya, sekamnya, ya kan. Nanti habis buat ditaiin jadi pupuk lagi, buang lagi ke sawah. Jadi gimana tuh? Ya, kembali kepada sistem ilahi. Dunia berputar, jangan hafal semuanya karena kepentingan bisnis, ya kan. Agar menguasai pupuk maka dibuat pabrik. Pabrik dia yang mengatur harganya, dia yang mengatur segala-galanya. Ya, sampai pupuk hilang susah, ya kan. Kartu tani lah, kartu tai lah, ya kan. Akhirnya hancur ini sistem. Petani hanya kebagian beli pupuk mahalnya. Jadi kalau dihitung untung, kata orang jeling kita itu, kalau mikir untung tani mah nggak bakal untung. Buntung kan? Ya daripada nganggur aja nggak apa-apa, saya bekerja. Impas. Jadi tangan mereka sendiri itulah yang akhirnya menghancurkan satu sistem kehidupan. Ya. Dilihat hadir mukmin. Kenapa tadi hanya memikirkan dunia hari ini, besok tidak dipikirkan generasi kita. Besok Bapak Ibu nggak tahu cara nanam padi juga gimana. Kalau nggak ada petani, besok nggak ada yang mau ke sawah gimana. Makanya kan kita berpikir hari ini bagaimana bertani modern supaya generasi muda itu menggemari pertanian. Bagaimana lahan itu dibuat flat, kemudian menggunakan teknologi. Jadi bertani itu seperti bermain kan. Udah traktor pakai traktor besar, manen juga pakai mesin pemanen yang sudah masuk ke mesin, keluar sudah dalam bentuk
karungan. Bahkan ada yang langsung jadi beras, ada Pak, ya kan? Itu yang akan dikembangkan oleh zaman emas, ya. Bagaimana supaya seperti itu? Maka butuh kerjasama skala besar, butuh persatuan. Kalau sendiri-sendiri sampai kiamat nggak bisa. Budaya organisasi terus dikembangkan. Kapitalis dia bekerja samanya dengan para kapital kan. Kalau Muslim, bagaimana kita bekerja sama skala luas dengan umat-umat yang kecil-kecil ini? Bagaimana dikumpulkan? Sosialis China itu juga pandai berorganisasi, punya persatuan. Ya. Tetapi mereka tidak punya keseimbangan hidup. Akhirnya hancur sendiri juga. Nah, di dalam konsep yang dikembangkan dalam konsep rahmatan lil alamin itu semuanya back to nature, kepada keseimbangan hidup, ekosistem. Ya kan? Sehingga tidak memikirkan hari ini saja, tapi berjangka panjang. Termasuk kelautan yang sedemikian luas ini tidak terpikirkan oleh negara itu. Maka kita punya peran aktif di dalam menggerakkan ini. Caranya bagaimana supaya kapal Nabi Nuh itu bisa ribuan? Ya, program Jamas itu harus kita edukasi kepada seluruh masyarakat supaya nanti kemakmuran itu betul-betul gemah ripah, loh jinawi, toto, titi, tentrem, kartoraharjo, murah, sarwotinuku. Semuanya terbeli. Ya, kenapa? Karena ada keseimbangan hidup. Ekosistemnya jalan, tidak dimonopoli. Tidak dimonopoli, ya. Gitu. Terus selanjutnya Mbak Ningrol, lanjut dulu di surat 30 kita tuntaskan ayat-ayat itu. Selanjutnya ya tadi tentang kehidupan dunia, lalai akhiratnya. Ayat 7 ya. 8. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqqi wa anna jalli musamma wa inna katsiran minan nasi bil liqa'i rabbihim lakafirun. Ya. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya banyak antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Tuh, kita disuruh kembali mengingat jati diri kita. Ya. Jadi Allah menciptakan kita itu memiliki suatu tujuan. Jadi orang manusia itu ojo sakarpe dhewe. Kita ini tidak boleh semaunya sendiri. Kita menciptakan traktor. Tujuannya apa? Memudahkan kita. Memudahkan kita agar tidak nyangkul. Paham? Kita menciptakan mobil. Tujuannya mempercepat aktivitas. Ya, supaya kita nggak jalan kaki lebih cepat. Kira-kira Allah juga begitu nggak? Ini permasalahan hidup yang sedemikian rumit itu. Kenapa Allah menciptakan kita? Untuk memperbaiki akhlak. Ya. Kola jailun fil ardi khalifah. Tadi yang di depan menjadi pengganti Allah. Maka Allah punya sifat
100 nih. Di setiap zaman itu kita harus menjadi situs. Isi 100 sifat Allah itu, asma Allah itu. Kita harus Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya sampai ke Asobru. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah itu sudah dilekatkan. Pekerjaan itu bukan Allah lagi. Allah sudah lepas tangan karena sudah menciptakan alat atau menciptakan mesinnya, yaitu siapa? Manusia. Maka manusia itu bukan makhluk sembarangan, Bapak Ibu. Fungsinya lebih hebat daripada yang menciptakan itu sendiri. Paham nggak? Traktor itu lebih hebat dari manusianya nggak? Dalam hal tertentu, dalam hal mengeruk tanah, kalau kita bisa setahun, kalau dia paling sehari, ya kan? Selesai. Kenapa kita jadi bodoh sekali gitu? Bahkan kita menjadi orang terjajah, kan? Buktinya kan? Kenapa? Karena tertipu oleh tipu daya setan. Yang dikejar itu uang, butuh banget. Dia dipermainkan oleh suatu alat yang diciptakan. Padahal emang kita butuh uang. Enggak kan? Enggak makan kertas kan? Kenapa Bapak Ibu enggak nanam padi? Kenapa enggak menanam pepohonan yang tidak perlu uang? Kami itu di rumah itu diantarin pisang enggak pakai beli. Nilai panen dari tetangga. Pak Wia diantarin sukun. Beli nggak? Kalau di kota Jakarta saja udah 25.000. Dan itu diciptakan oleh kapital. Manusia dikelompokkan dalam satu keranjang, namanya capital city kan, ibu kota kan. Dia masuk dalam perangkap hidup di mana dia tidak ada makanan di sana, tapi harus makan. Dan dia dijadikan budak oleh para kapitalis. Dia bekerja untuk kapitalis, dibayar dengan upah yang habis untuk beli makan dan tidur. Betul nggak? Padahal bumi Allah ini yang tidak terkelola. Dulu kita mengenal yang namanya lumbung deso. Ada sekarang lumbung deso, tempat menyimpan makanan yang kalau terjadi kekeringan nggak kelaparan. Ada nggak sekarang? Makanya kita buat lumbung Mataraman, Pak Wi, untuk menyadarkan kembali. Harus kembali kepada keseimbangan hidup. Makanya dunia mau krisis kayak apapun, kita nggak akan pernah krisis gitu. Maka sumber daya yang kita bangun hari ini, bisnis di SP Plus ke depan harus kepada mengerucut ke ABCDEF sampai C itu, ya kan, kepada kehidupan yang harmoni. Makanya kan kita ciptakan investasi, ada investasi Jamas, ada investasi SP Plus kalau lokali. Untuk apa ke depan? Untuk merata kehidupan yang real, yang nyata, yang betul-betul menjadi surga bagi kita. Dibuat seimbang, bagaimana terjadi ekosistem, ya kan? Putaran kehidupan di mana kita bisa saling menguntungkan di dalamnya. Kalau ada putaran kehidupan itu tidak ada istilah rugi, kan begitu? Ternak ayam mati kasih lele, ya nggak rugi kan Pak Wi? Lelenya gede-gede. Karena ada putaran kehidupan. Kalau Bapak Ibu hanya berpikir ternak ayam, begitu mati semua, rugi besar. Tapi kalau berpikir tentang peternakan dikombinasi dengan kehutan, dengan pertanian dan seterusnya, maka itu yang dikatakan tijarotan lang tamburo. Maka harus kerjasama sosial skala besar. Tidak bisa la Islam illa bil jamaah. Tidak akan mungkin terjadi kesejahteraan jika tidak berjamaah.
Maka budaya organisasi yang kita bangun terus menerus kita ciptakan, kita sadarkan, wahai generasiku, kalian jangan terjebak pada pola-pola egoisme, kapitalisme, masa bodoh. Ini anak-anak kan suka kalau dikasih tahu orang tua masa bodoh. Nah, hati-hati tuh. Dan jadi korban kaum kapitalisme. Kalau kapital ya begitu. Ya. Iya, Pak. Bodoh amat. Amat aja bodoh. Jadi oke, ya. Coba dikaji lagi. Seterusnya bagaimana? Biar kita nggak kehabisan ini. Kita bacakan saja kan. Tugas kita kan Iqra, membacakan kepada generasi. Ayo Mbak Dibras, lanjut next. Kalau anak muda bacanya kan cepat. Pak Wi lama banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Awalam yashiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu ashaddu minhum quwwatan wa asyaru arda wa amaruha aksara mimma amaruha wa ja'adhum rusuluhum bil bayyinah fama kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Artinya, dan tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul. Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi tanah serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka memakmurkan. Dan telah datang kepada mereka Rasul-Rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi mereka lah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Artinya kita diingatkan ya bagaimana kesudahan orang-orang yang membangun sistem bernegara yaitu tidak menggunakan sistem yang harmoni, yang seimbang, yang holistik. Makanya kalau bisnis itu kan holistik ya. Dan 12 kategori semua. Dalam rangka apa? Ya semuanya itu. Ya kesudahannya orang-orang yang hanya terlalu egois pada satu titik dan membanggakan dirinya. Ya tentang dunia moneternya hebat. Buktinya apa? Ya, buktinya dolarnya, pound sterlingnya dibandingkan rupiah berkali lipat. Rupiah cuma dolar cuma $1, kalau rupiah sampai 15.000 rupiah. Jadi wah, Indonesia negara miskin gitu kan ya, belum tentu ya. Kenapa? Ya kalau tidak terjadi keseimbangan, bagaimana sektor yang lain, sektor realnya bagaimana? Kesudahannya ya Romawi hancur, Persia hancur, Rasulullah yang menata kehidupan madani gitu ya, bangkit. Jadi kita harus mengembalikan ke jati diri tadi seperti ayat yang sebelumnya itu, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah itu memiliki peran untuk menata Al-Khalifah ya. Maka diberikan yaitu jiwa. Coba dibaca Quran surat berapa tuh? Perintah untuk jadi khalifah tuh. 2 ayat 30-nya. Kita ini kan diproses kepemimpinan. Jadi khalifah itu kepemimpinan. Dua ayat 30. Ayo langsung.
Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Isqala rabbuka lil malaikatihi ikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsiduna fiha fayasfiquna dima fanahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ana alamu malah ta'lamu. Jadi khalifah itu ya menjadi tempat di mana setiap makhluk itu cemburu, ingin menjadi bagian dari dirinya. Mengapa, Pak? Karena memposisikan dirinya itu pada posisi pengganti Allah, khilafah. Sampai malaikat aja cemburu kan? Itu. Jadi sampai malaikat itu cemburu. Ya, ayo perhatikan. Jadi kenapa bukan aku aja? Ya, Pak Mul. Malaikat itu dari kata kekuatan kan? Malik, muluk. Ya. Gitu. Kok manusia yang kerjanya menumpahkan darah? Ya, tapi ya, menyampaikan aku lebih tahu daripada kamu, ya. Jadi ya khalifah itu sesungguhnya manusia yang punya karakter ganda. Dia sebagai orang yang menumpahkan darah, dan orang yang ya tadi barusannya baca Al-Quran, habis itu berantem, ya kan? Jadi punya karakter ganda. Makanya di sini disebutkan karakter ganda itu. Juga manusia itu sebagai pengganti Allah yang punya sifat Rahman, Rohim, Ar-Rahman, Ar-Rohim. Jadi penuh kasih sayang. Artinya menjaga jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Maka di sini khalifah itu tidak bisa dilepaskan daripada kepemimpinan yang diproses, yang dibentuk. Maka bahasanya kola ini jailun, dijadikan, bukan sekonyong-konyong, Pak. Langsung Pak Hidayat langsung jadi khalifah. Gimana langsung jadi khalifah geleng. Pak Khoir langsung pel gitu. Tapi kalau diproses, ya kan? Makanya Pak Khoir marah, tonjok Pak Hidayat, ngapa lu nyuruh-nyuruh gua gitu kalau ujuk-ujuk. Tapi diproses melalui pendidikan, kepemimpinan, ya kan? Makanya diberikan pendengaran, penglihatan, diberikan hati. Jadi kalau mau ngaplok temennya itu mikir dulu, karena dia punya hati, punya mata, dilihat pantas enggak, ya kan? Didengerin plek ya, apa tuh? Hati bisa enggak merasakan gimana? Nah ini proses pendidikan di sini melalui satu kaderisasi. Maka ini estafeta.
Pangeran Diponegoro itu juga dibentuk, maka dia memiliki jiwa pahlawan. Siapa yang membentuk? Kiai-kiai sepuh, ya kan? Kemudian Raja Ali Husain juga dibentuk. Kemudian hari ini yang sedang memperjuangkan Jamas, Pak Wi, dibentuk nggak Pak Wi? Sampai memiliki satu jiwa tanggung jawab yang tinggi. Tanggung jawab yang tinggi itu terbentuk karena memahami fungsi dirinya. Sebagai apa? Sebagai pengganti Allah. Saya bukan makhluk yang sembarangan. Derajatnya sangat mulia, sampai malaikat saja ngiri. Ya. Balasannya apa? Surga ya, begitu ya. Di mana manusia kelak akan mewarisi yang disebut dengan jannah. Suatu kehidupan yang sangat membahagiakan. Bukan angan-angan, tapi melalui satu proses tadi. Qala ini jailun. Jadi surga yang bukan diangankan nanti, gitu ya. Surga yang betul-betul harus dibangun, ditata, dimanage sedemikian rupa bagaimana bumi itu menjadi bukan hanya taman buah aja gitu ya. Yang seperti di Dringo buahnya nggak ada, kita kesana bohongan. Coba ke depan, kalau dipimpin oleh orang-orang yang Ar-Rahman Ar-Rahim, jiwanya itu sudah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka pikirannya juga akan seperti itu. Bagaimana bumi itu ditata sedemikian. Ya kita mulaikan dari yang kecil itu, di pusat peradaban kita itu. Nanti ke depan di seluruh daerah. Nanam pohon di jalan-jalan tuh gimana? Supaya indah, supaya membuat hidup kita itu bahagia. Tidak asal tanam pohon. Kalau sekarang kan semua gue kan, karena tidak memiliki jiwa kepemimpinan, tidak terpimpin, tidak memimpin, dan terjajah. Coba kalau per menit, Pak Jokowi membuat impres, instruksi presiden di seluruh Indonesia, di pinggir jalan raya harus ada ruang terbuka hijau dan harus ditanamin pohon kelengkeng, pohon buah-buahan, pohon sawo, pohon mangga di sepanjang jalan seluruh Indonesia sampai ke ganggangnya. Gimana kira-kira? Perlu beli buah nggak? Kalau beli apokat sekarang saya mahalnya minta ampun. Beli buah naga mahalnya minta ampun. Kenapa manusianya? Otaknya berantem terus. Kesinggung dikit kaplok. Jadi ini kalau manusia tidak ada sifat 100 di dalam dadanya. Jangan sampai, jangankan menyakiti orang, menyakiti saudara gitu ya. Bagaimana kita ini berpikir, bagaimana anak baru lahir itu nggak mikirin susu. Jadi seperti itu, karangan ditata, sepanjang jalan buah-buahan semua ada. Makan tinggal parkir di bawahnya, Pak Boy. Tinggal komando seorang pemimpin jadi seluruh Indonesia itu. Yang diinstruksiin apa? Dilarang minum apa itu? Miras. Gimana dilarang pabriknya aja dibuat. Ya. Dilarang judi online. Bandar judinya aja dilindungi. Dilarang narkoba. Bandar narkobanya dilindungi. Itulah kapitalisme yang disembah adalah material. Jadi tidak berpikir tentang bagaimana Rahman, Rahim, Malik, Qudus, Salam, Mukmin, Muhaimin, Aziz, Jabar, Al-Mutakabir dan seterusnya itu. Tidak punya jiwa itu. Gitu loh.
Makanya kan Bapak Ibu ini diajarkan sampai anak-anak kita yang di bangku sekolah itu sudah hafal semua tentang Asmaul. Tujuannya apa? Tujuannya biar melekat pada jiwanya tadi. Coba baca tadi ayatnya lagi tadi. 2 ayat 30 itu. Baca sekali lagi. Tadi ada bahasa apa tadi? Mbak Sekar. Yang tadi dibaca lagi biar paham. Ayo, siapa? Malibras, baca. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Allah tahu apa yang kamu tidak tahu. Ya, kola ini jailun fil ardi khalifah. Diproses tadi kan, ini diproses. Ini termasuk ini diproses supaya Bapak Ibu itu memiliki jiwa kepemimpinan. Jiwa itu kemarin udah dibahas. Itulah yang disebut malaikat. Kekuatan, energi, nyawi jining nyawa, menyelaraskan nyawa, jiwa. Setiap materi ada karakter yang melekat padanya nyawa. Bumi, geni, banyu, angin, itu adalah energi yang hidup, ya, yang disatukan, yang melekat. Kita sebagai komandemen, kita sebagai penggerak, karena ada roh ilahnya di dalam diri itu. Kita memahami tentang jiwa yang ada pada diri kita. Ada unsur air, unsur api, unsur angin, kemudian unsur tanah. Kita paham itu adalah ciptaan Allah, ya, yang energinya luar biasa. Air itu kalau udah meluap secara bersamaan, ya digulunglah habis manusia. Api juga demikian. Kalau sudah merucut pada kekuatan intinya, meledak, bumi itu bisa memencar ke seluruh manapun. Itulah api. Bumi kekuatannya dahsyat, mampu menahan seluruh komponen apapun yang ada di atasnya dan menghidupi seluruh makhluk yang ada. Air juga demikian. Nah itu ada semuanya pada diri kita. Dan kalau kita paham, itu adalah kekuatan. Kita bisa menggerakkan itu semua. Bisa yang jumlahnya tak terhingga. Di dalam hidup ini terdapat benih-benih kehidupan, baik flora, baik fauna yang jumlahnya tak hingga. Dan semua memiliki manfaat. Dan tugas kita hanya sebagai khalifah menata, mengatur dari semua itu supaya tertata rapi kontinuitasnya, ya, sehingga semuanya bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia kapanpun, dimanapun. Saya pikir itu surga. Emang surga seperti apa dalam kehidupan nyata, ya? Kalau dalam kehidupan selepas ini, tentu kita semuanya akan kembali kepada sumbernya. Tetapi dalam dimensi pengabdian hidup di mana kita memang punya peran untuk menggantikan Allah, berarti wujud Allah hari ini, ya kehidupan itu sendiri hari ini kita.
Jadi tolong jangan bermain-main dengan keberadaan kita itu semua. Kita udah ada satu transaksi. Sebelum kita lahir pun sebenarnya sudah diingatkan di dalam Al-Quran. Kita sudah bertransaksi dengan Allah. Alastu birabbikum. Begitu kan? Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Rob itu apa? Rob itu pengatur. Siapa itu pengatur? Pengatur, ya mereka yang telah membimbing kita semenjak kecil. Mereka yang telah membesarkan kita, menuntun. Itulah Rob dari yang terdekat. Ya, kalau dalam keluarga ya ada orang tua. Maka yang namanya orang tua tetap harus dinomorsatukan dalam hal kebaikan ini gitu. Ketika orang tua mengajak, ayo kita taklim. Ketika ada ajakan juga dari teman misalkan, ayo kita jalan-jalan, dari pacar. Kira-kira berat mana? Siapa yang udah punya pacar? Mbak Ani mana Mbak Ani? Mbak Winda. Kalau tiba-tiba nih ada ajakan kita taklim seperti ini, kemudian pacar ngajak jalan-jalan, menurut siapa? Orang tua apa pacar? Hah? Orang tua katanya. Benar nih? Iya. Hah? Ayo, milih mana? Uminya ngajak kita acara nih di Gua Selarong, pembinaan sebulan sekali. Tahu-tahu pacar ngajak. Milih mana? Pak Hidayat. Tahu-tahu istri ngajak ke mall. Ya, coba. Mengapa? Ini karena akan terkait dengan ya kita hidup itu memang dihadapkan berbagai macam urusan kehidupan. Jadi antara kecondongan hati kita kepada hakikat hidup yang hakiki, ya ini Allah, dan materi, keindahan keduniaan apapun itu di situ. Nah itu menjadi satu pilihan hidup. Makanya sebelum hidup ini kita ditantang sama Allah itu sebenarnya Pak. Iso diatur ora menungso, iso siap melaksanakan amanah bahwa kamu aku ciptakan itu ingin aku jadikan sebagai khalifah. Jadi tidak semuanya sendiri. Ada rububiyah, ada aturan hidup, ada pilihan hidup, gitu ya. Ada sesuatu yang mengikat, yang menjadi priority hidup. Ya, karena kita harus kembali ke basic supaya kehidupan ini bisa ditata bagaimana. Ya tentu harus punya iman. Kalau tidak memiliki iman, seperti orang-orang ateis itu, ya kecenderungannya adalah semau gue, gitu ya. Jadi kehidupan bebas. Mau narkoba ya narkoba aja bebas, nggak mau diatur. Mau kehidupan bebas ya kehidupan bebas aja di sana. Jadi sulit sekali diundang dalam pertemuan-pertemuan di mana kita membahas hal-hal yang penting. Karena al-khalifatu mas'alatu muhimatu li'anaha manzilatu hasban, bahwa di patan kekhalifahan itu sesuatu yang sangat penting, masalah yang sangat penting, muhimatu, ya kan? Karena apa? Menjadi satu karisma dalam hidup kita itu. Kita ini berjalan keluar rumah itu berkarisma. Kenapa? Ada satu amanah. Kita sedang mempersiapkan generasi. Saya sedang mengikuti kaderisasi. Coba bayangkan, kalau seluruh dunia ini maunya seperti gaya hidup orang-orang barat itu, yang semuanya
serba ingin bebas, tidak mau diatur. Kira-kira hancur nggak, Pak? Hancur. Ya. Termasuk menata nggak pakai aturan aja hancur kan? Hancur. Termasuk orang yang tidak mau membuat aturan yang baik juga hancur kan? Hancur. Liar semua. Tanaman liar. Kita butuh buah-buahan, tapi yang ditanam buah-buahnya sangat sedikit. Maka yang tumbuh rumput, tanaman, pohonan liar. Seperti itu. Kita butuh asumsi ikan, tapi nggak pernah ada ikan. Kita daging, tapi sedikit sekali yang berternak. Lahan-lahan untuk peternakan juga sedih. Maunya manusia itu menjadi buruh pabrik semua. Nah, ini yang harus kita kembalikan. Bagaimana kita memformat satu kehidupan yang baik dengan sistem ilahiyah. Ya, alastu birabbikum itu surat berapa? Ada yang ingat nggak? Ya, coba di surat Al-A'raf, surat 7. Diingatkan. Itu perjanjian kita dengan Allah sebelum diciptakan. Ayat berapa, Di? 172. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal kiamat inna kunna an hadza ghafilin. Ya, artinya Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. jadi bagaimana itu? Maksudnya itu kan kembali lagi kepada kaitannya dengan kepemimpinan itu, bahwa kita ini manusia yang akan dimintakan bertanggung jawaban, harus bertanggung jawab. Kenapa harus bertanggung jawab? Karena sebelumnya kita sudah melakukan satu ikatan, perjanjian antara Allah dan kita yang diciptakan manusia itu. Diberikan segala kelengkapan, diberikan segala fasiliti, ya, bahkan diberikan satu hasil dari perjuangan manusia itu nanti, begitu. Tapi di sini ada satu perjanjian, ikrar. Alastu birabbikum, ada rububiyah, ada aturan hidup. Kenapa kok butuh aturan, butuh rububiyah? Mau nggak usah pakai aturan aja. Mau di Bantul itu nggak usah pakai acara-acara segala, biar kita bebas. Anak juga begitu kan. Mau di keluarga itu nggak usah pakai aturan. Kalau mau kawin ya kawin aja langsung, nggak usah pakai nikah-nikahan, surat-suratan, ya nggak? Enak gitu kan Pak Wi? Pak Wi mau nambah 5 juga. Kalau nggak pakai jasa akte. Ini gara-gara pakai jasa akte jadi susah kita mau nikah. Mikir nanti anaknya bikin surat angel, ya kan? Ya itulah untuk
membedakan. Ya. Wong binatang juga sebenarnya ada hukum tak tertulis kok. Hukum alam kok. Memang kodrat hidup itu ya seperti itu, karena jika kita ingin menghasilkan sebuah buah kehidupan yang baik, nggak mungkin dong ujuk-ujuk ada buah terus yang langsung kita makan gitu, tanpa melalui proses kan. Aturan kan ibaratnya sebuah akar. Dibuatnya aturan, dibuat aturan main. Kita punya aturan main dengan Tuhan, bahwa hidup itu kalau mau surga ya harus berjuang gitu ya. Gitu, harus siap dengan aturan jual beli. Coba dibuka lagi untuk referensi yang lebih detail lagi. Surat 9 ayat 111 dibaca biar paham. Jadi memang kita itu memang butuh aturan. Jadi tidak ada bahasa masa bodoh. Besok nggak ada lagi bahasa masa bodoh. Memang harus peduli gitu. Baca, ayo yang udah dapat. Mbak Ani udah belum? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabasiru bi bai'ikumul ladzi ba'intum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka, dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Innallaha astara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Jadi aturan mainnya itu memang seperti itu. Timbangannya itu. Jadi tadi diterangkan sebelum kita diciptakan oleh Allah. Ya, maukah kamu ngikutin aturan hidupku, mengikuti aturanku dalam menjalani hidupmu nanti, ya kan, oleh Allah, supaya hidupmu nanti tidak rugi, supaya hidupmu nanti mendapatkan yang namanya jannah. Kalau jannah itu di situ diartikan surga ya, tapi Jannatul Naim itu sebenarnya jannah itu artinya adalah kebun, taman yang indah, yang penuh dengan buah-buahan, yang penuh dengan rezeki yang melimpah. Nah, kita diminta untuk jual beli dengan Allah. Jual beli dengan Allah yaitu dengan harta dan jiwa. Jiwa nyawi jeneng nyawa harus digali. Potensi energi kita, diri kita, diri seluruh yang kita miliki ini, kita optimalisasi untuk mewujudkan satu cita-cita itu, mewujudkan suatu kehidupan yang baik.
Ya. Bi amwalihim, harta. Jadi kalau berjuang wajar kan? Wajar nggak kalau kita seperti hari ini membangun sebuah taman yang indah? Kita tanemin pisang ya nggak di Mahat itu? Kita tanemin duren, pepaya dan sebagainya, banyak sekali, wijen, jambu, kemudian apalagi mangga dan semuanya ada. Nanas, ya. Itu butuh satu pengorbanan, ya. Satu pengorbanan diri dan harta. Ini yang disebut dengan, kalau istilah hari ini, dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Jadi yang kita bangun supaya kita bisa dapat surga itu, ya SDM-nya harus meningkat. Akhirnya jamasnya meningkat nggak? Ya kalau pengen jamas meningkat tapi nggak mau mendidik, mustahil kan? Karena peningkatan income sebanding lurus dengan peningkatan keilmuan. Ya. Karena perjuangan kita hari ini, perjuangan perang kita hari ini, perang jamas itu bukan perang fisik, tetapi perang ekonomi, perang pendidikan. Siapa yang punya SDM yang bagus pasti akan menguasai teknologi apapun. Teknologi pertanian, teknologi informasi, teknologi kelautan. Ya kan? Kenapa itu bisa menguasai? Karena kita memiliki sumber daya manusia yang terdidik. Termasuk hari ini nih, pembinaan ini juga dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, terutama dalam wawasan. Pembinaan seperti ini, bahwa Bapak Ibu generasi yang dipersiapkan untuk memimpin, bukan untuk dipimpin. Ya, dipimpin dalam rangka untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Kenapa? Ya, kalau tidak ada yang memimpin kehidupan, semuanya pengen liar, semua pengen bebas, maka nanti tidak bisa membuat aturan-aturan yang baik. Jadi DPR juga orientasinya bukan untuk membuat aturan yang baik. Padahal fungsi DPR itu adalah sebagai lembaga legislatif yang harus bisa membuat aturan-aturan yang baik. Oh, tata ruang bagaimana? Semuanya harus berorientasi jangka panjang. Untuk tahun sekian bagaimana? Jalan harus berapa meter? Di pinggir jalan tadi harus ditanemin buah-buahan. Dan seterusnya. Kira-kira penduduk 2050 berapa? Mobilnya jadi tambah berapa? Lebar jalannya harus berapa? Jadi berpikir jangka panjang. Bagaimana supaya rumah tidak dipenuhin tanah itu dengan rumah? Bagaimana dengan bangunan vertikal? Nah, itu fungsinya SDM yang baik, pemimpin yang baik. Anak-anak ini kan kita nggak ngerti nanti ke depan. Kalau sudah mampu menjadi SDM yang baik, dia bisa berekonomi, bisa menguasai ekonomi, terpandang, dianggap terbaik oleh masyarakat, harus memimpin, menjadi wakil rakyat, ya kan? Di situ harus berperan bagaimana membuat aturan-aturan yang baik supaya terjadi kesejahteraan, terjadi taman-taman surga. Jadi semuanya tertata dengan baik. Ya, bisa berekonomi.
Jadi pendidikan kami memang kami berharap adik-adik ini yang hari ini remaja ini punya obsesi yang lebih untuk bisa menjadi kader-kader pemimpin. Ya. Sekarang kami ajarkan tentang ekonomi dasar, bagaimana bisa menciptakan keagenan. Keagenan ini kalau terus-menerus dari waktu dibangun, adik-adik ini punya jaringan kerja di seluruh Indonesia. Apapun itu nggak apa-apa tapi tahun lebah bisa dikoordinir dengan baik. Nggak apa-apa. Bisa meningkatkan sumber-sumber ekonomi yang ini tahun mas terus-menerus mengalir. Ya. Jadi harus melebihi daripada orang tuanya, gitu ya. Kenapa? Ya kami mengenal IT ini udah umur-umur kadaluarsa ya. Pak W udah umur 50, baru 40 baru belajar ekonomi. Nah kalau putranya Pak Sukijan ini baru fresh graduate, ya kan? Bisa mengenal IT, bisa membangun jaringan. Ya, orang tuanya hari ini sudah bisa membangun keagenan, jualan apapun laku. Hijau aja transaksinya ratusan juta. Coba. Ya kan? Itu di usia Pak Sukijan yang sudah berapa Pak Sukijan? 51 tahun masa. Usia yang sangat. Coba Mbak Hani, mana Mbak Hani? Ya, halo. Generasi penerus. Ini Pak Sukijan 51 baru kenal IT. Bayangkan. Mbak Hani berapa sekarang? 22. Oh, luar biasa Pak Sukijan. Itu calon anggota DPR besok. Ya. Harus kita usung ke sana anak-anak kita itu. Supaya apa? Kita bosan melihat kehidupan zaman gelapnya Pak Jokowi ini. Pak Jokowi udah buat statement sendiri, zaman gelap ini Pak. Ini seorang pemimpin saja begitu, pesimis banget gitu kan. Kenapa? Karena Pak Jokowi tahu lingkungan hari ini menghendaki seperti itu, sudah sangat krusial. Jadi idealism itu, ya. Ya, coba, mari anak-anak generasi penerus yang tua-tua sudah harus kita stop dengan edukasi. Kita harus masuk ke zaman emas, di mana pikiran makin maju. Ya, di seluruh daerah ini harus diisi oleh orang-orang yang memiliki pemikiran jamas, jalan menjadi jalan menuju masyarakat sejahtera. Dari diri sendiri semuanya SDM kita dipersiapkan, ya, dipersiapkan. Nih, siap Sabtu terus ya, pendidikan skill. Tolong semuanya hadir, jangan ada yang tertinggal. Itu harus hadir semua, jangan ada yang tertinggal. Satu, SDM, karena itu yang akan meningkatkan SDA. Ya kan? Itu dihadapkan kemana ya Pak? Ya nggak bengong-bengong terus. Nah itu, ya. Jadi mari kita persiapkan betul-betul. Jangan sampai ada generasi kita yang kececer. Ya. Bapak Ibu yang punya generasi, punya ponakan, punya saudara, masukkan SP Plus School. Itu adalah pendidikan entrepreneurship yang terus akan membuka wawasan anak-anak kita ke depan biar ikut berpartisipasi di dalam pekerjaan Aidil Mukminin. Jadi orang-orang yang bisa diberikan amanah Allah, yang sadar bahwa dirinya diciptakan bukan sebagai makhluk sembarangan. Dia punya pengganti Allah yang di dalam dirinya
terdapat yang harus masuk karakter, terinstall programnya asma-asma Allah itu, yang punya Rahman, punya Rahim dan seterusnya itu, ya. Sehingga apa nanti? Sehingga pendengarannya akan hidup. Orang yang sudah terinstall karakter Allah di dalam dirinya, itu pendengarannya jernih, penglihatannya jernih, kemudian hatinya juga jernih. Ya, kalau asma Allah itu nggak ada di dalam jiwanya, tadi suram tadi, gelap tadi, yang dilihat tuh materi, jadi gelap, bukan cahaya Allah. Ya, jadi gelap. Sehingga nurun ala nurin. Nanti kalau udah nurun ala nurin, semua terang nih, di sini terang, pendengaran, penglihatan, hati terang. Itu jadilah dia nurun ala nurin. Dia yang hidup dan menerangi. Gitu. Jadi perbedaannya, ya perbedaannya di sini Pak, antara pendidikan Islam dengan pendidikan kapitalis itu, ya seperti itu. Kapitalisme sosial itu semuanya yang dikejar adalah tentang materialisme. Seberapa banyak dia dapat angka-angka materi itu. Maka yang dibuat digitalisasi kan, digit. Nah kalau Muslim itu sudah mengaplikasikan dirinya, menstatementkan dirinya bahwa kekayaan kita nggak terbatas, seperti jiwa kita yang nggak terbatas, seperti Tuhan yang nggak terbatas. Jadi kekayaan kita itu apa? Nggak usah dihitung. Bumi ini udah jelas kekayaan kita. Materinya nggak terbatas. Innal ardo warisuha min ibadika solihin. Nah kalau laporan-laporan itu kan untuk penyemangat kita, Pak. Ya enggak? Tetapi kita harus sudah menginstal di dalam otak kita, ini bumi semua ini adalah milik hamba-hamba yang beramal soleh. Jadi sudah nggak ada beban apapun diri kita, karena kita sudah jual beli tadi sama Allah, ya nggak? Diri dan harta kita sudah milik Allah, tapi Allah sudah menggantikan kebun kita bumi ini. Terserah kita mau kita apakan. Jadi memang mindset kita harus pada posisi itu, Mbak Ani. Seluas itu kita itu. Jadi mau Indramayu sana sedang kita bangun, kita di sini, Jogja kita ini, Delingo itu, semuanya kerjasama secara luas. Bagaimana caranya? Ini ABCD itu terus dikembangkan, itu caranya, gitu. Jadi nurun ala nurin, jangan gelap tadi. Karena perbedaan itu harus kita pahami. Coba dibaca Quran surat 24 ayat 35. Biar tuntas sekalian. Ayo. Banjir ayat pokoknya. Ayo. Men, ngumpul anak-anak. Ayo. Baca.